Halo, saya Shelandra dengan NIM 205240016. Hari ini saya akan membahas mengenai pidana mati atau capital punishment. Apa itu pidana mati? Pidana mati adalah hukuman yang lahir bersamaan dengan peradaban manusia, berakar pada budaya hukum ratalisme, yang berarti bagaikan serigala memakan serigala. Menurut Rasan Saleh, menyebut pidana mati sebagai jenis pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi banyak negara, isu pidana mati ini kini lebih bernilai kultur historis karena sudah tidak lagi dicantumkan lagi dalam KUHP mereka. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok. Pidana ini berdiri sejajar namun berada di urutan pertama, bersama dengan pidana penjara, kurungan, bersyarat, dan denda. Isu pidana mati selalu kontroversi. Di abad ke-18, Beccaria sudah mencela pidana mati karena adanya kasus kekeliruan seperti yang menimpa Jean Calas di Perancis. Hal ini menegaskan bahwa alasan utama kontra pidana mati yaitu jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana. Secara garis besar, perdebatan terbagi dua, pihak pro dan pihak kontra. Dalam pihak pro mendasarkan bahwa pada realita bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan dengan kekhawatiran kejahatan akan semakin menjadi tanpa hukuman ini, terutama mendasarkan bahwa teori pembalasan. Sementara pihak kontra secara tegas menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Menurut Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tujuan hukuman mati adalah untuk melindungi, memberikan efek takut kepada khalayak ramai agar mereka tidak melakukan perbuatan kejam yang berakibatkan dihukum mati. Inilah mengapa pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Pandangan kelompok pro pidana mati seperti Lombroso dan Garofalo melihatnya sebagai alat mutlak untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Edgar Rambonet menambahkan bahwa pidana mati ini adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, terutama jika kejahatan yang dilakukan sudah sangat merugikan kepentingan umum. Menurut pandangan kelompok kontra pidana mati sebaliknya, Beccaria menantang menyatakan pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial karena hak hidup tak dapat dihilangkan secara legal. Rasan Saleh mencatat bahwa banyak negara berada menghapuskan pidana mati karena semakin disadari betapa buruknya hukuman ini. Keberatan terbesar publik adalah kenyataan bahwa jika pidana mati dijatuhkan berdasarkan kekeliruan putusan hakim, hukuman tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Secara populer, pidana mati dibenarkan karena dianggap lebih efektif dari hukuman lain, karena memiliki efek deterrent atau pencegahan, dan dianggap lebih hemat. Selain itu, hukuman ini mencegah tindakan pengeroyokan publik terhadap penjahat, dan dianggap satu-satunya hukum yang pasti karena terpidana mati tidak mendapatkan pengampunan seperti hukuman seumur hidup. Di Indonesia, pidana mati diatur dalam berbagai aturan. Dalam KUHP, pidana mati berlaku untuk kejahatan serius. Di antaranya, makar terhadap presiden atau wakil presiden yang terdapat di pasal 104. Membujuk negara asing untuk berperang itu terdapat di pasal 111 ayat 2. Pembunuhan berencana di pasal 340 dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati ada di pasal 365 ayat 4. Pidana mati juga diatur dalam undang-undang di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia, pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini menjadi landasan kuat bagi kelompok kontra. Di tingkat internasional, pasal 6 ayat 2 ICCPR mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius dan hanya berdasarkan putusan akhir dari pengadilan yang kompeten. Pelaksanaan pidana mati. Mengenai pelaksanaannya, pasal 11 KUHP mengatur bahwa pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Jaksa yang bertanggung jawab wajib memberitahukan terpidana tentang eksekusi dalam waktu 3 kali 24 jam. Yang menarik, apabila terpidana berada dalam keadaan hamil, pelaksanaan pidana mati baru akan dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu kasus pidana mati.
Hari ini kita akan membahas salah satu kasus mendalam yang tidak hanya mencatat sejarah kelam kriminalitas di Indonesia, tetapi juga memicu perdebatan sengit tentang keadilan, keamanan komunitas, dan hukuman mati. Ini adalah salah satu kasus tragis yang menimpa Nia Kurniasari, seorang gadis muda di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan membahas kasus ini hingga ke akar putusan pengadilannya. Nia Kurniasari adalah sebuah nama yang kini lekat dengan tragedi. Namun sebelumnya, ia adalah simbol ketangguhan. Di usianya yang baru 18 tahun, dia memilih jalur yang mulia. Ia bukan sekadar remaja biasa. Ia adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia berjuang gigih menjajakan gorengan keliling di kampungnya, di wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman. Berusaha menopang ekonomi keluarga, kehidupannya adalah perjuangan yang jujur dan keras. Kejadian ini bermula pada tanggal 6 September 2024. Hari itu menjadi titik balik yang mengerikan. Nia pergi berdagang seperti biasa, tetapi malam tiba dan ia tidak pernah kembali ke rumah. Kehilangan Nia yang tiba-tiba ini segera memicu gelombang kekhawatiran dan kepanikan massal. Keluarga dan warga desa segera melakukan pencarian. Mereka menyisir rute harian Nia, berharap menemukan petunjuk. Setelah hari-hari yang penuh siksaan dan doa, harapan itu sirna. Jasad Nia ditemukan di sebuah lokasi yang terpencil dan sunyi di kawasan perbukitan. Ia ditemukan dalam kondisi terkubur secara dangkal. Upaya terburu-buru dengan keji untuk menghilangkan jejak kejahatan yang terjadi oleh pelaku ini bukan hanya pembunuhan, dan ini adalah salah satu tindakan dehumanisasi terhadap seorang gadis muda. Penemuan jasadnya segera menggerakkan aparat penegak hukum. Tim gabungan kepolisian segera bekerja cepat. Hasil autopsi memberikan bukti forensik yang tak terbantahkan. Dia adalah korban kekerasan seksual yang brutal, yang diikuti oleh kekerasan fatal. Penyebab kematiannya dipastikan adalah asfiksia atau kehabisan napas yang akibatnya dicekik atau dibekap oleh pelakunya. Penyelidikan mengerucut pada seorang pria bernama Indra Septiarman alias Indragan, berusia 26 tahun. Fakta ini sungguh memilukan. Indra adalah tetangga kampung Nia sendiri, yang dipastikan yang harusnya menjadi salah satu bagian komunitas yang melindunginya, justru menjadi predator. Namun yang membuat kasus ini semakin gelap adalah rekam jejak Indra. Ia adalah residivis kambuhan. Catatan kriminalnya mencakup kasus pelecehan seksual pada pencabulan anak pada tahun 2013 dan kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017. Ini adalah pola perilaku kriminal yang berbahaya dan berulang. Pertanyaannya, yang seringkali menghantui kasus-kasus serupa, mengapa seseorang dengan profil seberbahaya ini dibiarkan kembali berkeliaran tanpa pengawasan ketat, hingga akhirnya merenggut nyawa orang lain atau korban lainnya? Indra sempat melarikan diri, menjadi buronan selama 11 hari. Selama itu, ia berpindah-pindah tempat mencoba menghindari kejaran polisi. Namun pada tanggal 19 September 2014, pelariannya berakhir. Ia berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Penangkapan itu sendiri nyaris memicu kekerasan massa, menunjukkan betapa marahnya masyarakat terhadap kejahatan keji ini. Kunci dari kasus ini adalah alasan dibalik putusan maksimalnya, terletak pada analisis anatomis kejahatan yang dilakukan oleh Indra Septiarman. Ini bukan hanya sebuah kasus pembunuhan yang spontan, melainkan pembunuhan berencana. Yang pertama, Indra Septiarman melakukan salah satu motif dan pengintaian. Motif awalnya adalah pemerkosaan. Ia merencanakan aksinya dengan melakukan pengintaian. Ia berpura-pura membeli gorengan, mengamati situasi daerah tersebut, dan memastikan rute serta waktu yang tepat dalam melakukan aksinya. Yang kedua, aksi penyergapan dan pelumpuhan. Ia melakukan aksinya di jalan yang sepi. Indra menggadang Nia dan segera membekap dan menutup mulut Nia untuk melumpuhkan perlawanan. Tindakan pelumpuhan ini adalah langkah yang disengaja untuk mempermudah aksi bejatnya selanjutnya. Yang ketiga, pengalihan lokasi yang dipaksakan. Dengan kekuatan fisik,
Pelaku menyeret tubuh Nia sejauh hampir 2 km menuju lokasi terpencil di perbukitan itu. Ini menunjukkan niat untuk mengisolasi korban dan menyembunyikan kejahatan dari pandangan siapapun. Yang keempat, kekerasan seksual dan fatal. Pelaku melakukan di tempat sepi itu. Nia diperkosa dan kematian Nia terjadi saat kekerasan fisik dan seksual itu berlangsung, kemungkinan besar karena bekapan yang menewaskannya. Yang kelima, upaya penghilangan jejak. Ini adalah salah satu bukti terkuat adanya perencanaan. Setelah korban tewas, Indra tidak panik dan melarikan diri saja. Ia mengambil cangkul dari pondok terdekat, menggali lubang, dan menguburkan jasad Nia. Tindakan ia mengambil alat, menggali, dan menguburkan ini adalah tidak dilakukan secara spontan. Ini memerlukan jeda waktu dan pengambilan keputusan yang sadar, yang dalam hukum sangat mempengaruhi dan sangat memenuhi unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Kasus Nia Kurniasari memasuki babak pengadilan, menjadi uji coba bagi sistem peradilan kita. Jaksa penuntut hukum menyusun dakwaan berlapis pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum sangat tegas. Mereka menekankan bahwa perbuatan pelaku sangat keji, menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi keluarga dan diperparah oleh statusnya sebagai residivis. Jaksa penuntut hukum meminta hukuman maksimal pidana mati selama persidangan. Satu hal yang disoroti adalah perilaku terdakwa. Indra Septiarman bersikap tidak kooperatif, berbelit-belit, bahkan sempat melontarkan klaim-klaim yang tak berdasarkan yang hanya bertujuan mengalihkan fokus kasus tersebut. Sikap ini menjadi faktor pemberat kuat menunjukkan tidak adanya penyesalan dan sulitnya pelaku untuk direhabilitasi. Tiba pada hari pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pariaman, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan semua aspek memutuskan bahwa Indra Septiarman alias Indragen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan berencana dan persetubuhan atau pemerkosaan. Putusan hakim adalah putusan hukuman pidana mati. Vonis ini merupakan penegasan hukum yang tegas dan diterima dengan kelegaan besar oleh keluarga Nia. Bagi mereka, vonis mati adalah satu-satunya bentuk keadilan yang dapat sedikit meredakan rasa sakit mereka. Hakim dalam putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat mengurangi hukuman terdakwa. Sebaliknya, kekejian yang terancana dan dampak traumatis pada komunitas menjadi faktor utama penjatuhan hukum maksimal. Namun, cerita hukum tidak berhenti di situ. Pihak kuasa hukum Indra Septiarman segera menyatakan adanya pengajuan banding. Argumen utama mereka adalah bahwa unsur pembunuhan berencana ini tidak terbukti secara meyakinkan dan menuduh adanya pemaksaan terdapat dalam pasal 340 KUHP. Mereka berpendapat bahwa kematian Nia terjadi karena kecelakaan saat dibekap, bukan direncanakan. Upaya banding ini yang akan berlanjut ke pengadilan tinggi, lalu Mahkamah Agung dalam melakukan kasasi dan kemungkinan peninjauan kembali akan menjadi proses yang panjang. Kasus Nia Kurniasari adalah tragedi multidimensi. Ia adalah kisah tentang kegigihan korban, tentang pengkhianatan tetangga, tentang bahayanya residivis yang tidak direhabilitasi, dan tentang ketegasan hukum. Hukuman mati yang dijatuhi adalah pesan sangat keras dari negara. Kejahatan luar biasa, terutama yang menggabungkan kekerasan seksual dan pembunuhan berencana, yang akan diganjar dengan hukuman maksimal. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga di putusan tingkat kasasi dan PK. Keadilan sejati harus tuntas dan integritas hukum harus dipertahankan. Tugas kita adalah memastikan bahwa perjuangan Nia tidak sia-sia. Secara kesimpulannya, kasus Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah tragedi yang menggemparkan. Nia menjadi korban pembunuhan berencana dan pemerkosaan oleh Indra Septiarman, seorang residivis yang juga tetangganya sendiri.
Proses hukum yang panjang membawa Indra Septiarman ke Pengadilan Negeri Pariaman, di mana ia didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Jaksa penuntut hukum menuntut hukuman mati dan majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut, menyatakan Indra Septiarman bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman mati. Putusan ini disambut dengan haru oleh keluarga korban, namun pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan banding, menandakan bahwa perjuangan untuk keadilan bagi Nia Kurniasari masih akan berlanjut. Kasus ini menjadi pengingat terpenting tentang perlindungan terhadap kaum rentan dan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan yang luar biasa. Sekian dari saya, Rishala Andrea. Maaf jika masih ada kesalahan kata dalam pengucapan dalam pembahasan ini. Terima kasih.